Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endek Bermaulana, NIM 2003 030 036 dari kelas IPR B. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi impact dan momen inertia. Yang pertama, kekekalan energi. Beberapa contoh pada kekekalan momentum menunjukkan terjadinya benturan tabrakan ini disebut dengan impact. Misalnya pada saat body charge atau collision antara dua pemain sepak bola atau rugby. Ada benturan yang diusahakan terjadi secara kuat dan keras, tetapi ada pula yang sebaliknya harus halus, mulus, lembut. Misalnya pada saat lari jarak jauh, kaki yang menapak tanah merupakan impact dan jatuhnya harus mulus. Pada saat kita menangkap bola softball yang datang dengan cepat, pergerakan tangan digerakkan fleksi dorsal saat kita menahan bola. Kaki harus kendurkan. Semua menunjukkan suatu impact. Ini tidak lain adalah adanya gaya dorong yang harus kita lawan. Bentuk tulang dan konstruksi kerangka manusia telah dipersiapkan untuk menghadapi impact yang besar dan kadangkala tidak dapat dihindari, misalnya tusa tulang belakang, kolumna vertebra yang melengkung, bentuk yang melengkung, perbesar elastisitas. Penerapan teknik gerak dalam melawan gaya atau impact. Gaya yang berupa impact ini besarnya ada yang sedang-sedang saja, ada yang cukup besar, bahkan ada yang terlalu besar untuk ditahan. Oleh karena itu, untuk impact yang besar perlu gaya yang tersebut dikurangi dengan jalan meredam, menghisap, atau memecahkannya, dan salah satunya adalah dengan teknik absorpsi gaya. Absorpsi gaya atau absorption of force merupakan suatu teknik gerak untuk meredam gaya. Selanjutnya, prinsip absorpsi gaya pada saat menangkap bola. Teknik menangkap bola, mula-mula tangan dijulurkan agak jauh di depan dada. Begitu bolanya menyentuh tangan atau glove tangan, kita tarik mendekat ke badan bola yang bergerak mempunyai momentum sebesar M. Konsep M V sama dengan K.T. Nyatakan momentum yang datang diterima dengan impuls yang besar. Jadi K.T sama dengan M.V, maka K sama dengan M.V per T. Ini berarti K saat menerima bola makin kecil atau T makin besar. Artinya T besar kalau S-nya besar. Meredam bola di sini dapat juga dijelaskan dengan kekekalan energi. Prinsip memecah jatuh. Seseorang yang dibanting atau terjatuh saat jatuh melakukan teknik memecah jatuh. Tujuan mekanisnya ialah agar supaya perkenaan saat impact diusahakan sebesar-besarnya atau seluas-luasnya. Saat jatuh, tangan memukul lantai atau mengurangi G. Seluruh bagian tubuh jatuh bersamaan sehingga luas permukaan besar badan yang jatuh mempunyai TKG. Prinsip absorpsi gaya pada gaya mendarat dan mengeper. Saat kita mendarat dari suatu ketinggian, misalnya mendarat dari lompat kuda, ada tenaga kerja gerak sebesar 1/2 mv lebih besar 2. Lutut yang ditekuk melawan TKG tersebut bekerja secara dinamis negatif, artinya auto extensor dari lutut memanjang saat melawan beban. Sama halnya dengan sepatu yang diciptakan khusus untuk senam aerobik. Pada saat high impact, elastisitas pada lapisan dasar atau sepatu menciptakan absorpsi gaya sehingga mengurangi pengaruh impact-nya. Macam-macam impact. Yang pertama, impact dapat terjadi pada satu garis dan dua garis lurus. Kedua, antara dua benda yang bergerak searah, yang lebih cepat menabrak yang lebih lambat. Ketiga, benda yang bergerak menabrak benda lain yang diam setelah benturan yang diam bergerak. Keempat, antara dua benda yang bergerak lawanan arah, yang satu bergerak dengan kecepatan positif, yang lain negatif. Kelima, benda yang bergerak menabrak dinding, tembok, atau stick
secara tegak lurus dan setelah membentur terpental kembali. Keenam, impact terjadi pada dua garis yang saling membuat sudut atau tidak pada satu garis. Selanjutnya, pengertian momen inertia. Misalnya, dua buah silinder A dan B digelindingkan pada dataran yang miring. Kedua silinder sama besar dan sama beratnya, yang berbeda komposisi unsur-unsurnya. Silinder A, unsur besinya ada di tengah, unsur kayu di luar. Pada B, unsur besinya di luar dan unsur kayu ada di tengah. Waktu mengelindingkan, ternyata A lebih cepat daripada B. Jadi bukan besar dan berat menentukan waktu mengelindingnya, tetapi momen inertia. Pada gerakan salto menunjukkan bahwa sikap-sikap tertentu, yaitu A sama dengan salto bulat, B sama dengan salto lipat, C sama dengan salto lurus, dan menentukan besarnya momen inertia. Kekekalan momentum sudut. Sama halnya dengan momentum pada gerak linear. Bila sebuah benda bergerak memutar atau rotasi, akan terjadi momentum sudut yang besarnya didapatkan dari rumus sebagai berikut. L sama dengan J kali I. Selanjutnya, L sama dengan momentum sudut, J sama dengan momentum inertia, I sama dengan kecepatan sudut. Kalau pada suatu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut tersebut besarnya tetap sama berdasarkan kekekalan momentum sudut. Sistem gerak berantai atau kinetic link system. Kalau pada satu sistem terjadi momentum sudut, maka momentum sudut dari sistem tersebut akan diteruskan pada segmen-segmen dari sistem tersebut. Untuk memperoleh kecepatan sudut maksimal, momen inertia harus kecil. Caranya ialah dengan menekuk lengan pada persendian-persendiannya. Ayunan lengan dan tungkai. Seorang pelari setiap mengayunkan lengan dan tungkainya, ia melakukan gerak membandul. Gerak membandul tidak lain adalah bagian gerak rotasi, sehingga setiap kali mengayunkan lengan dan tungkai akan terjadi hambatan gerak yang ditentukan oleh besarnya momen inertia. Prinsip gerak berantai. Bila kita bergerak atau memanipulasi suatu alat yang terdiri dari segmen-segmen sebagai suatu sistem, bergeraknya adalah sebagai berikut. Pola gerakan dari setiap segmen adalah sebagai berikut. Gerakan inisial yang diperoleh dari segmen sebelumnya atau pangkal dilanjutkan oleh segmen tersebut dan diteruskan ke segmen berikutnya, sehingga yang paling akhir atau ujung menghimpun kecepatan gerakan secara maksimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.